Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Ibu, walaupun hanya beda ruangan ya, Bu, ya. Jadi hari ini sama kayak kemarin kontraknya mau ngajarin gimana caranya biar Ibu itu enggak, apa namanya, cemas gitu ya, Bu, ya. Kan sekarang Ya, Ayu sama Ibu kan baru Covid. Nah, gimana caranya ya. Ibu sama Ayu khususnya juga itu enggak terlalu kepikiran sama yang namanya COVID ini ya, walaupun tetap harus dipikirkan, tetap harus fokus dalam penyembuhan, tapi kan kita nggak boleh terlalu stres gitu ya Bu ya memikirkan penyakit ini. Nah kalau Iya, Ibu iya. sendiri sebenarnya dari keluhan-keluhannya itu sudah dirasakan sejak kapan dan sekarang rasanya gimana? Keluhan yang saya rasakan sebelum Ibu menjalani swab, itu tiba-tiba demam tinggi. 2 hari sebelum swab itu demam tinggi. Mhm. Itu tanggal berapa ya, Ibu kok lupa. Nah, terus setelah swab ternyata hasilnya positif. Nah, oleh bidan oleh dokter yang eee eee, ngurusi itu disuruh isoman. Hari Mhm. ini saya menjalani isoman sudah 1 minggu, dan dalam waktu 1 minggu itu, sampai sekarang pun saya sangat merasa cemas. Karena apa, ya sebenarnya dari hari pertama sampai hari ke-7 ini isoman, saya sekarang sudah enggak merasakan sesuatu yang, entah itu batuk atau demam tinggi atau itu, suhu badan tinggi itu tuh sudah enggak ada semua. Cuman sekarang yang Ibu rasakan itu was-was. Karena apa, Ibu merasa takut nanti kalau tiba-tiba, dengan, tiba-tiba, penyakit ini kambuh dan, timbul hal-hal yang menakutkan gitu. Jadi Ibu tuh sampai sekarang merasa was-was, sampai kadang leher ini terasa kaku, dan yang lebih yang Ibu rasakan yang ditakutkan tuh Ibu sampai susah tidur, Oh gitu, gitu. nggih. Iya, Kemarin kan juga udah di anu ya, Bu, ya, udah tak kaji walaupun hanya lewat WA gitu kan. iya, Tapi iya, memang, ya maklum juga sih, Bu, karena Ayu juga sendiri juga merasakan kayak gitu, karena kan lingkungan sekitar juga banyak yang sampai masuk rumah sakit, sampai maksudnya banyak berita yang, nggak ngenakin gitu loh kalau dibaca, didengar iya, kan bikin takut sendiri. Nah, walaupun iya, kayak gitu kan, di sini Ayu juga sebagai calon nakes nih. Nah, kan gimana caranya biar, bantu gimana sih biar nggak terlalu takut dalam menghadapi wabah ini. Nah, hari ini Ayu mau sedikit share gimana caranya untuk mengatasi kecemasan yang Ibu alami ya, Bu, ya. Nah, ini siap. ada sedikit materi, nanti Ibu bisa diperhatikan juga, bisa diaplikasikan. Ya. Gambarnya udah nampak belum, Bu? Oh iya sudah, gambar kepala ya? Iya, Ya Nah, sudah. dari sini itu tentang kecemasan. Nah, kecemasan yang Ibu alami sama Ayu alami ini namanya kecemasan, Bu. Kenapa sih kita harus bahas kecemasan? Itu apakah memang, berdampak buruk bagi kesehatan? Nah, hari ini kita bahas tentang ini ya. Jadi, Ya, pasti itu kecemasan. Jadi kecemasan itu adalah suatu keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Kayak tadi yang iya, Ibu alami, Ibu tuh takut kalau kondisinya jadi ngedrop, jadi hal-hal yang buruk, sesuatu yang enggak diinginkan itu terjadi gitu kan, Bu. Selama ini iya mikirnya tetap betul, kayak gitu betul. kan. Nah, Ya, kayak gitu ini enggak, ya sebenarnya itu wajar, Bu. Di setiap orang itu tetap pasti ada suatu, rasa takut gitu pasti tetap ada. Cuma kalau berlebihan sampai Ibu kan
tengkuk leher jadi sakit gitu kan, sulit tidur kayak gitu. Nah, itu hal-hal yang udah seharusnya nggak jadi apa ya, justru malah bikin masalah masalah tambahan gitu loh Bu, yang harusnya Ibu itu fokus ke penyembuhan COVID, tapi karena Ibu terlalu cemas, jadi ada masalah baru. Kayak itu mungkin bisa tensinya tinggi. Seseorang yang mengalami cemas itu pasti akan tanda-tanda vitalnya akan meningkat, salah satunya tensi. Nah, dengan gejala tengkuk leher bagian belakang ini sakit seperti yang tadi Ibu katakan kan kalau mau tidur susah, terus apa Ya, namanya sakit gitu ya Bu ya. Nah, ya, ya. nah dampaknya itu apa? Salah satunya kan tadi ada tanda-tandanya. Nah, khususnya untuk apa namanya di kondisi sekarang ini yang kita alami ini kan baru COVID. Nah, hal yang muncul akibat kecemasan berlebih itu salah satunya adalah imunitas turun. Padahal kan kita tahu Oh, kalau COVID ini yang bisa melawan virus itu sendiri atau itu kan imunitas kita imun. sendiri. Ya. Nah, Ya. kalau dari kecemasan itu berlebih, justru akan membuat sistem imun kita ini lemah. Jadi kalau sistem imun kita lemah itu, hal yang kita pikirin, misal nih, wah aku takut ngedrop, saking takutnya kita jadi cemas, imunitas turun, malah justru hal itu yang beneran akan terjadi gitu loh Bu, yang Oh, ya, ya, ya. harusnya kita bisa cegah, tapi karena faktor pikiran kita sendiri yang terlalu negatif thinking itu justru akan mendatangkan hal buruk itu beneran terjadi gitu Bu. Jadi Oh, kenapa sih ya. itu memang harus diatasi, harus di apa namanya sebisa mungkin harus kita hindari gitu karena memang di era COVID ini sangat dampaknya itu sangat ekstrim karena bisa menurunkan imunitas tubuh yang bisa menyebabkan kondisi fisik seseorang yang terkena COVID justru akan semakin menurun kondisinya gitu Bu. Ya, ya, ya. Caranya Ini gimana, Mbak Yu? maksud ya sampai sampai sini maksud ya Bu ya. Ya, maksud. Heeh. Nah, oke. Jadi gimana sih caranya biar kita itu tidak apa namanya terlalu cemas memikirkan hal masalah itu? Ada namanya teknik distraksi, Ibu. Jadi teknik Oh, distraksi itu adalah suatu teknik mengalihkan perhatian atau mengurangi emosi dan pikiran negatif terhadap sensasi yang tidak diinginkan. Jadi kayak tadi Ayu sama Ibu cemas banget nih. Nah, ini bisa diatasi sama namanya teknik distraksi. Jadi teknik ini gimana sih caranya kita itu tidak fokus sama kecemasan yang terjadi dalam diri kita gitu loh Bu. Jadi biar oh, ya, biar ya. kita itu nggak fokus sama masalah yang baru kita hadapi, yang sesuatu yang bikin kita bisa terpuruk gitu. Nah, Oh, ya. langkah-langkah distraksi ini ada banyak. Dari puluhan itu ada 4 yang simple yang bisa diterapkan di rumah karena kita sedang isoman ya Bu ya. Yang pertama ini Ya. bisa pertama menonton televisi, yang kedua pastinya olahraga karena olahraga itu kan sesuatu aktivitas yang bisa meningkatkan imun juga. Nah, dari salah satunya meningkatkan imun, kita juga bisa apa ya? Kalau kita olahraga beraktivitas itu kan kita tidak fokus sama penyakitnya. Jadi Ya, ibaratnya betul. sejenak kita lupa gitu loh Bu sama masalah yang kita punya gitu. Nah yang ketiga ini Ya. juga manjur sih udah diterapkan banyak di banyak tempat juga membaca Al-Quran. Jadi kan Ibu juga udah rajin baca Al-Quran tiap maghrib gitu. Nah itu bagus salah satunya gitu. Nah misal Ibu ini baru merasa kok sepi, jadi kepikiran cucu atau apa, pengen segera sembuh, takut kenapa-napa. Nah, kalau ada pikiran-pikiran yang negatif baru datang gitu, maksudnya jadi ngelangut gitu, bisa baca Al-Quran gitu. Kalau memang waktunya udah malam, misal kalau siang bisa olahraga, bisa nonton TV, atau juga mendengarkan musik. Ibu kan juga suka lihat YouTube gitu kan. Nah, itu bisa sebagai sarana untuk apa ya, menghilangkan kecemasan kita dengan cara kita beraktivitas. Nah, keempat ini kira-kira Ibu yang paling sering dilakuin apa? Kalau olahraga kan kita setiap pagi udah olahraga nih. Ya, Tuh. ya. Keempat ini yang Ibu sering baca Al-Quran. Olahraga kan paling cuma pagi, sehari sekali pagi itu aja. Terus Iya. yang
di samping baca Al-Quran, Ibu suka dengar musik atau itu nonton apa, apa itu, Andin itu loh, serial Oh, Andin. Iya, ya. itu saya kan Nah, suka. itu. Heeh, nah kalau malam misal, kan kalau malam olahraga udah nggak mungkin ya Bu ya, cuma kalau Nah, tiba-tiba malam itu kok sudah susah tidur, maksudnya kepikiran yang enggak itu Ibu bisa. Pokoknya perbanyak aktivitasnya. Hal-hal sekecil apapun itu kalau bosan nonton TV, misal Ibu lihat Andin ya, walaupun nggak pernah bosan sih ya Bu kalau nonton Andin. Nah itu kalau nonton TV mungkin jenuh atau apa, Ibu bisalah baca-baca buku, kan Ibu punya buku bacaan kayak apa namanya, resep-resep itu Ibu bisa lihat di YouTube, nonton Mama Adeva, lihat resep-resep baru, tulis-tulis baru. Jadi besok banyak. Pokoknya ya. kalau kita biar tidak fokus sama suatu masalah yang baru menyerang kita harus perbanyak aktivitas. Misal Ibu baru banyak pikiran itu, wah kok nggak sembuh-sembuh. Misalkan Ibu kemarin anosmia nggak belum anu ya Bu ya, sampai sekarang masih anu Bu Alhamdulillah anosmianya. sekarang sudah bisa apa itu mencium bebauan yang bau yang agak apa itu tajam-tajam. Tapi Oh yo ya. belum semuanya, tapi Ibu sudah merasa seneng, udah merasa seneng, karena ada kemajuan gitu. Ya. Sampai hmm, Nah, hal-hal kayak gini, Bu, yang tadinya Ibu kan tadinya cemas tentang anosmia, kok nggak sembuh-sembuh, nggak segera bisa nyium bau-bau. Nah, kayak gitu kan tambah pikiran lagi, Bu. Nah, biar Ibu tuh lupa ya, sama apa yang namanya anosmia, kenapa nggak sembuh-sembuh, Ibu bisa memperbanyak aktivitas. Itu ya, Bu, ya. Pokoknya kita walaupun cuma beda ruangan, kan kita nggak bisa bareng-bareng tetepan. Nah, harus tetap semangat melewati masa-masa ini sampai 14 hari seminggu lagi kan kita habis ini ya udah gitu kan Bu. Nah, kalau memang ya, udah salah satu lagi kalau besok kita udah bisa melewati ujian ini pastinya kan ada yang namanya vaksin. Nah, kalian di sini kalau emang Ibu besok berkenan untuk vaksin, harusnya sih berkenan besok konsultasi lebih lanjut tentang kondisi Ibu, kan Ibu punya riwayat batu ginjal ya Bu ya. Jadi itu iya besok betul. dikonsultasikan lagi apa sebenarnya boleh nggak sih kalau batu ginjal itu vaksin atau gimana. Nah, salah satunya karena kita udah kena COVID, gimana caranya kita juga meningkatkan imun tubuh biar misal hal-hal buruk itu terjadi lagi, ada maksudnya kita juga terpapar lagi, itu kan dampak yang terlalu negatif nggak akan kita dapat gitu loh. Salah satunya dari vaksin itu. Sebenarnya kalau kita udah kena COVID ini juga di dalam tubuh itu udah ngerekam virus itu, tapi seenggaknya kan ada apa ya, tentara tambahan dari vaksin itu biar besok kalau ada kita terpapar lagi bisa lebih cepat sembuh gitu ya Bu ya. Oh ya siap. Ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak Bu? Kayaknya sudah nggak ada, karena Mbak Ayu bilang seperti ini, saya sudah mudeng, sudah maksud dan, insya Allah bisa menjalani, ya. Oh ya, udah gitu aja ya Bu. Zoom kita siang hari ini. Terima kasih banyak Ibu mau apa ya? Walaupun setiap hari juga Ayu udah nge-share gimana caranya biar nggak anu, tapi ini sebagai bukti kalau kita tuh emang benar-benar bisa melawan virus ini ya Bu ya. Terima Iya, kasih. terima kasih Mbak Ayu ya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Ayu, dadah.